Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abanal khazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para generasi muda dan generasi penerus yang saya cintai dan saya banggakan, pada manajemen stres bagian 1 atau part 1, saya bahas sumber stresor yang berupa kegagalan-kegagalan. Baik kegagalan bisnis, kegagalan teknologi kayak pesawat Challenger Amerika yang meledak, dan kegagalan-kegagalan yang lain menyebabkan stres, menyebabkan frustasi kemudian menjadi depresi, dan depresi ini sedikit sekali garis pemisahnya dengan bunuh diri, dan kemudian di atas depresi menjadi gila. Sekarang saya ingin membahas sumber stres yang lain, stresor yang lain berupa cobaan atau musibah seperti yang barusan saya alami. Kira-kira 4 minggu yang lalu saya kena stroke. Separuh badan saya yang kanan ini, kaki kanan, tidak bisa digerakkan. Tentunya ini merupakan sumber stres yang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya panjatkan syukur kehadirat Allah, tidak sempat membuat saya stres. Karena saya terpaksa harus walk the talk, menjalani apa yang saya omongkan. Kabura makatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar murkanya Allah kalau kamu bisa ngomong tapi kamu nggak bisa praktek. Pada saat saya terkena stroke itu, alhamdulillah saya menggunakan paradigma. Paradigma adalah sudut pandang. Contoh misalkan pulpen ini. Kalau dilihat dari depan, memanjang, kecil, panjang. Tapi kalau kita lihat dari atas, akan bundar kecil gitu. Begitu pula musibah yang menimpa saya, kena stroke. Apabila saya lihat dari depan, itu cobaan yang berat sekali. Kira-kira saya stres. Saya ingin melihatnya di atas, dari ketinggian ilmu, ketinggian ketakwaan pada Allah, ketinggian pasrah pada Allah. Alhamdulillah dengan paradigma yang berbeda, saya melihat ini dengan kacamata humor. Sehingga waktu tangan dan kaki saya tidak bisa saya gerakkan, saya anggap lucu aja. Ya lucu ya, kakiku nggak bisa gerak. Bahkan ketika makan, sendok gini mestinya tujuannya ke mulut, lari ke sini. Ya saya ketawa aja, guyu. Lucu ya. Ya, tangan mestinya bisa gini kok malah ke sini. Nah, dengan demikian, alhamdulillah saya nggak sampai stres. Malah teman-teman yang meramut saya ini heran, Mas kok ketawa aja? Iya lucu aja, melihat sesuatu dengan kacamata humor. Pada waktu Indonesia terkena dampak Krismon yang lalu, dan banyak orang gila, bahkan rumah sakit jiwa over kapasitas, tidak bisa menampung mereka. Kebetulan saya pas baca Kompas, ada ulasan seorang psikolog mengatakan bahwa yang terbaik adalah kita belajar dari anak kecil yang mudah bahagia, mudah gembira melihat hal-hal yang kecil. Contoh melihat kucing bermain-main lucu, ketawa. Lihat temannya lucu, ketawa. Nah, saya juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata humor. Jadi lucu aja. Yang biasanya saya bisa kemana-mana, keliling ke 34 provinsi, sekarang
begini misalkan. Jadi alhamdulillah itu adalah merupakan peparing Allah. Saya jadi ingat ada kisah seorang raja yang hobinya berburu dengan mengajak penasihat kerajaan. Nah, begitu berburu, pada hari pertama itu dia mana dapat kijang lari dikejar sampai masuk ke hutan yang lebat sekali, hutan dengan tanaman-tanaman berduri, sehingga kelingking raja ini, kakinya ini kena berduri, putus berdarah-darah. Dan kembali ke istana, diobatin, tanya pada seorang penasihat kerajaan, "Hei, penasihat kerajaan, apa nasihatmu kepada aku?" Sendika dawuh kalau bahasa Jawa. "Daulat tuanku, tuanku harusnya bersyukur atas apa yang menimpa tuanku." Kurang ajar kamu ya. Kaki patah disuruh bersyukur. Penjaga, pengawal sini, masukkan penjara sana. Kurang ajar ya. Ganti penasihat baru. Wah, ganti penasihat baru. Sebulan kemudian raja sudah sembuh, dengan penasihat baru dia berburu lagi. Nah, kali ini dapat buruan kijang, lari lebih cepat, uber lagi, sampai nggak sadar masuk ke daerah wilayahnya suku barbar, suku yang kanibal, makan daging manusia. Buat ditangkap, para warganya suku itu lapor pada kepala suku, lapor, kita dapat tangkapan yang gemuk putih, ya raja soalnya. Wah bagus, sama si satunya nih agak kecil dikit, bagus. Dah sana dimandiin sana dengan air kembang. Nanti sebelum dibakar untuk persembahan dewa-dewa. Pada waktu dicuci, waduh, kepala suku lapor, apa? Ini yang gemuk ini kakinya nggak sempurna nih, kelingkingnya hilang satu. Wah, nggak bisa untuk persembahan tuh. Lepaskan, lari dia. Nah, kemudian penasihat yang kedua ini utuh, langsung dibuat api unggun, dibakar, matang, dimakan rame-rame. Nah, rajanya sampai di kerajaan, panggil tuh penasihat kerajaan yang dimasukkan penjara kemarin. Begitu balik, penasihat, ternyata betul kamu. Saya harus bersyukur pada Tuhan atas apa yang menimpa jari saya. Seandainya jari saya tidak putus, tadi aku yang dibakar di sana untuk sate mereka, untuk pesta persembahan pada dewa mereka. Daulat Tuanku, saya juga bersyukur pada Tuanku. Kenapa? Seandainya saya tidak di penjara, tentu saya yang dibakar tadi, saya untuk pesta tadi. Nah, apa inti cerita ini? Apa yang menimpa kita harus syukur, termasuk musibah ini. Nah, saya belajar dari cerita raja tadi. Apapun yang menimpa kita, bersyukurlah, termasuk musibah yang sedang saya cerita ini. Alhamdulillah, setelah dirawat seminggu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Allah paring saya bisa bergerak, menggerakkan tangan dan kaki, dan bisa berdiri, berjalan walaupun belum sempurna, terus menggunakan walker, sehingga kemana-mana saya berjalan pakai walker ini. Dengan menggunakan walker ini, kemudian saya ke rumah sakit haji, diterapi, mulai dari mengembangkan bicep, tricep, dan kaki. Alhamdulillah sekarang saya bisa jalan tanpa menggunakan walker lagi. Dan alhamdulillah ketiga, saya kemarin mendapatkan treatment pengobatan berupa DSA, Digital Subtraction Angiography, yaitu cuci otak lewat selangkangan sini, kemudian kateternya sini, belok sini, naik ke sini, kemudian yang buntu itu disemprot.
ya, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ditangani langsung oleh Dr. Brigjen Terawan dan Kolonel Tugas Riwanto. Alhamdulillah, setelah begitu selesai di DSA, saya bisa berjalan. Alhamdulillah, keseimbangan bisa baik dan bisa menggerakkan tangan kaki, bahkan keseimbangan ini bisa mengangkat satu kaki dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan pengalaman hidup ini saya mencoba menerapkan apa-apa yang telah Allah, Rasul ajarkan pada kita dan apa yang telah para pakar ajarkan pada kita. Untuk menghindari stres, kita menggunakan paradigma, cara memandang yang berbeda. Kita pandang sesuatu dengan kacamata humor, alhamdulillah semuanya bisa terlampaui dengan baik tanpa stres apa-apa. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah paring barokah dan semoga pengalaman ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.